Pagi itu, langit Haifa berubah kelam. Suara ledakan menggema, diikuti kobaran api yang menyambar kontainer ekspor di pelabuhan Haifa, salah satu jalur ekonomi vital Israel. Sebuah rudal misterius melesat, tepat sasaran, menghancurkan infrastruktur ekspor utama. Dunia justru terperangah dan sebagian tertawa. Langit di atas pelabuhan Haifa yang biasanya tenang berubah mencekam saat subuh mulai menjelang. Dalam gelapnya dini hari, suara mendesing membelah udara, disusul ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh kawasan pesisir utara Israel. Dentuman itu bukan suara biasa. Ia membawa kobaran api, puing-puing beterbangan, dan jeritan ketakutan yang membangunkan seluruh kota dari tidur panjangnya. Asap hitam pekat membubung tinggi ke langit, menutupi cahaya matahari yang mulai muncul dari balik horizon. Kobaran api melahap barisan kontainer, kapal dagang, dan infrastruktur penting di dalam pelabuhan. Sejumlah truk logistik yang siap diberangkatkan untuk ekspor tampak meleleh di tengah suhu ekstrim akibat ledakan. Para pekerja yang berada di lokasi hanya bisa berlari menyelamatkan diri, sebagian tergeletak karena terkena serpihan atau terbakar api. Pelabuhan Haifa bukan pelabuhan sembarangan. Ia adalah salah satu nadi ekonomi utama Israel, pintu keluar masuk barang-barang ekspor strategis. Dalam waktu kurang dari 2 menit, jalur pengiriman utama itu lumpuh total. Kamera pengawas yang masih aktif merekam detik-detik kehancuran. Kren besar runtuh, pipa bahan bakar meledak, dan kapal kontainer terbakar seperti lilin di bawah terik mentari. Pasukan pemadam kebakaran datang dalam jumlah besar, namun mereka tampak kewalahan. Api terus merambat, ditambah ledakan susulan dari tangki bahan bakar yang meletus satu demi satu. Sirene meraung, ambulans hilir mudik, sementara warga sekitar berdesakan mengungsi dari radius bahaya. Di tengah kekacauan itu, drone media lokal berhasil merekam panorama kehancuran dari udara, sebuah lautan api di jantung pelabuhan modern yang selama ini dianggap kebal terhadap serangan. Wajah-wajah tegang memenuhi ruang komando militer. Para pejabat tinggi dikejutkan oleh akurasi serangan yang nyaris sempurna. Tidak ada sistem pertahanan yang berhasil mendeteksi atau menahan rudal itu sebelum menghantam. Semua pertanyaan mengarah ke satu kesimpulan. Ini bukan serangan sembarangan, ini adalah pesan. Dan pesan itu tersampaikan dengan sangat jelas, bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman. Sementara pemerintah menggelar konferensi pers darurat, netizen mulai membanjiri media sosial dengan tayangan langsung dan reaksi emosional. Di berbagai belahan dunia, kabar ini menyebar cepat. Berita utama media internasional langsung memuat headline, Pelabuhan Haifa terbakar. Serangan presisi hancurkan jalur ekspor Israel. Dunia terperangah. Bahkan beberapa negara mulai menyebut ini sebagai momen krisis nasional yang tak bisa ditutupi dengan retorika. Di tengah reruntuhan pelabuhan, beberapa relawan terlihat membantu evakuasi. Barang-barang ekspor yang bernilai jutaan dolar kini berserakan, terbakar, atau tenggelam ke dasar laut. Api baru mulai terkendali menjelang pagi, namun jejak kehancuran masih terasa. Pelabuhan yang semalam berdetak penuh aktivitas, kini sunyi dalam bara, hanya menyisakan abu dan logam meleleh. Kehancuran ini bukan sekadar pukulan fisik, tapi juga mental dan simbolik. Serangan ini menghantam pusat kebanggaan ekonomi nasional, sebuah pesan bahwa kekuatan bukan jaminan keabadian. Dunia menyaksikan dengan mata terbuka, sebagian menatap prihatin, sebagian diam, dan sebagian lainnya mulai mempertanyakan apakah ini hanya kecelakaan, atau bagian dari balasan atas luka-luka lama yang tak pernah benar-benar disembuhkan. Kebakaran hebat di pelabuhan Haifa baru saja mereda saat dunia mulai bereaksi. Dalam hitungan jam, media internasional penuh dengan berita utama yang menggambarkan skala kerusakan yang terjadi. Namun yang mengejutkan bukan hanya isi beritanya, melainkan nada yang digunakan. Bukan belas kasihan, bukan juga kepanikan global seperti yang biasa muncul ketika Israel diserang. Yang terdengar justru sindiran, ejekan halus, bahkan beberapa menyebutnya sebagai babak baru yang tak terelakkan. Salah satu stasiun berita Eropa menulis, ketika pelabuhan yang dibangun di atas penderitaan mulai runtuh. Kalimat itu langsung viral di media sosial. Komentar-komentar pedas membanjiri kolom diskusi. Netizen dari berbagai belahan dunia saling membagikan meme yang menyindir dengan tajam, menggambarkan kehancuran Haifa sebagai karma yang datang tepat waktu. Banyak yang menulis, Tuhan tidak butuh banyak rudal untuk mengingatkan yang sombong. Media alternatif bahkan lebih berani. Sebuah kanal berita independen Timur Tengah menyebut peristiwa ini sebagai jawaban langit yang tidak bisa dibantah.
Beberapa analis menyindir bahwa selama ini dunia terlalu lama menahan suara demi menjaga hubungan politik. Tapi sekarang, ketika simbol ekonomi Israel terbakar, banyak suara yang selama ini bungkam mulai berbicara lantang. Di Amerika Selatan, tayangan talkshow malam menayangkan video kobaran api di Haifa dengan latar musik klasik. Salah satu pembawa acara bahkan mengatakan, kadang sejarah menulis dirinya sendiri tanpa perlu campur tangan manusia. Penonton tertawa. Namun gelak tawa itu mengandung kepedihan, karena terlalu banyak ketidakadilan yang selama ini didiamkan, dan kini mulai berbalik arah. Netizen Arab dan Asia menyebut peristiwa ini sebagai awal dari era baru. Mereka merasa dunia sedang berubah, dan simbol kekuatan yang selama ini dianggap tak tersentuh kini mulai runtuh satu persatu. Banyak yang mengaitkan kejadian ini dengan penderitaan panjang rakyat Palestina, bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai pengingat bahwa luka sejarah tidak akan hilang hanya karena diabaikan. Di forum-forum internasional, suara-suara diplomatik terdengar lebih hati-hati. Namun di balik pernyataan resmi, terlihat bahwa banyak negara mulai mengubah sikap. Beberapa analis geopolitik menyebut ini sebagai momen patah citra. Bukan hanya kehancuran infrastruktur, tapi juga retaknya wibawa yang selama ini dibangun dengan narasi kekuatan mutlak. Di Israel sendiri, publik terpecah. Sebagian menuntut jawaban, sebagian menyalahkan keamanan nasional, dan sebagian lainnya mulai menyadari bahwa dunia tak lagi sepenuhnya memihak. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana negara-negara yang dulu cepat mengutuk, kini hanya mengeluarkan pernyataan netral. Dukungan itu perlahan-lahan berubah menjadi diam. Sementara itu, media sosial dipenuhi cuplikan-cuplikan pidato lama yang kini terdengar ironis. Salah satunya adalah pidato pemimpin Israel yang dulu pernah berkata, "Tidak ada yang bisa menyentuh jantung ekonomi kami." Video itu kini diputar berulang-ulang, berdampingan dengan gambar api yang membakar pelabuhan. Beberapa kalangan aktivis kemanusiaan dunia menggunakan momentum ini untuk menyoroti kembali penderitaan yang telah lama dialami warga Palestina. Mereka menyampaikan bahwa kehancuran ini bisa menjadi cermin, bahwa dunia tidak bisa terus-menerus mengabaikan ketimpangan dan harapan yang diinjak-injak. Mereka menyebut bahwa yang terjadi di Haifa bukan sekadar insiden, melainkan peringatan. Hari itu, di banyak tempat, perbincangan tentang pelabuhan Haifa tidak lagi sekadar soal logistik dan ekonomi. Ia menjadi simbol, menjadi pengingat, dan menjadi titik balik. Bukan karena kekuatan rudal, tetapi karena kekuatan narasi yang selama ini dibungkam, kini mulai mendapatkan panggungnya sendiri. Dunia menatap dan menilai. Dampak kehancuran pelabuhan Haifa tidak berhenti pada kobaran api atau puing-puing yang berserakan. Di balik asap tebal yang mulai menghilang, muncul krisis yang jauh lebih besar, krisis ekonomi yang perlahan menjerat fondasi keuangan Israel. Pelabuhan itu bukan sekadar gerbang barang, tapi merupakan urat nadi bagi ekspor logam strategis, alat teknologi tinggi, hingga komoditas hasil pertanian. Ketika ia lumpuh, jalur kehidupan ekonomi ikut tersumbat. Dalam beberapa hari saja, bursa saham Tel Aviv mengalami penurunan tajam. Investor asing menarik dana mereka secara masif, takut akan eskalasi yang lebih besar. Nilai tukar mata uang mulai melemah. Sektor logistik menjerit, ribuan pengiriman tertunda, dan puluhan kontrak ekspor dibatalkan secara sepihak oleh mitra luar negeri yang tak mau ambil risiko. Gelombang kepanikan menjalar dari pelabuhan ke pusat ekonomi, lalu menjalar ke seluruh negeri. Pemerintah mencoba menenangkan publik dengan berbagai pernyataan optimis. Namun masyarakat melihat realitas yang jauh berbeda di lapangan. Antrian panjang terjadi di sejumlah stasiun distribusi karena keterlambatan pasokan barang. Harga barang impor melonjak, sementara pasar lokal mulai kekurangan stok. Kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah menangani krisis mulai terkikis, digantikan oleh kecemasan yang sulit dikendalikan. Lembaga internasional mulai merilis laporan yang menunjukkan bagaimana serangan terhadap satu pelabuhan bisa menimbulkan efek domino yang masif. Israel selama ini sangat bergantung pada jalur logistik dari Haifa untuk menopang ekspor teknologi dan militer. Dengan pelabuhan itu lumpuh, negara harus berjuang keras mencari alternatif logistik, yang tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat. Di sektor industri, puluhan pabrik yang bergantung pada bahan baku ekspor-impor mulai mengurangi jam kerja. Beberapa bahkan mulai merumahkan karyawan untuk menekan biaya operasional. Federasi Buruh Nasional mencatat lonjakan pengangguran yang signifikan hanya dalam waktu 2 minggu pasca serangan. Para pengusaha meminta bantuan darurat, namun dana pemerintah juga terbatas akibat tekanan anggaran militer yang terus meningkat. Tak hanya itu,
Ketergantungan terhadap pelabuhan Haifa juga terbukti sulit digantikan oleh pelabuhan lain. Infrastruktur di lokasi alternatif belum siap menampung volume pengiriman sebesar itu. Antrian kapal meningkat di pelabuhan-pelabuhan kecil, menciptakan kemacetan logistik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keterlambatan ini berimbas pada hubungan dagang dengan negara lain yang mulai mempertimbangkan kembali kerjasama jangka panjang. Di tengah gejolak ekonomi ini, media internasional kembali menyorot bagaimana satu serangan bisa mengungkap kelemahan sistemik yang selama ini tersembunyi. Seorang ekonom dari Skandinavia menyebut, negara yang terlalu bergantung pada kekuatan simbolik kadang lupa membangun ketahanan struktural. Pernyataan itu menyebar luas, menjadi bahan diskusi publik global yang mempertanyakan kekuatan ekonomi Israel selama ini. Krisis ini juga berdampak ke sektor kepercayaan. Lembaga Survei Nasional merilis data yang menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah turun drastis. Warga mulai mempertanyakan narasi keamanan dan superioritas yang selama ini digaungkan. Mereka mulai merasa bahwa selama ini yang mereka bangun bukan benteng pertahanan, melainkan menara kaca yang mudah hancur saat dihantam kenyataan. Muncul pula gerakan-gerakan sipil yang menyerukan agar Israel mengubah pendekatan geopolitiknya. Para aktivis berpendapat bahwa tidak ada sistem ekonomi yang kokoh jika dibangun di atas konflik dan kekerasan berkepanjangan. Mereka meminta agar kebijakan luar negeri tidak lagi bersandar pada kekuatan, melainkan pada keadilan dan keberimbangan. Suara-suara ini, yang dulu hanya bisik-bisik, kini terdengar lebih lantang. Ekonomi mungkin bisa dipulihkan, infrastruktur bisa dibangun kembali, dan jalur ekspor mungkin akan dibuka suatu hari nanti. Tapi kepercayaan yang telah runtuh, dan luka yang terungkap akibat satu ledakan, tak semudah itu untuk disembuhkan. Pelabuhan Haifa yang dulu menjadi kebanggaan, kini menjadi simbol betapa rapuhnya kekuatan jika dibangun tanpa kepekaan terhadap suara-suara yang selama ini diabaikan. Dalam keheningan yang menyelimuti puing-puing pelabuhan Haifa, dunia mulai merenung. Bukan hanya tentang ledakan, bukan semata kehancuran fisik, melainkan tentang makna yang jauh lebih dalam. Serangan itu, entah dari siapa, telah membuka jendela baru pada cara dunia memandang kekuatan dan keadilan. Bagi banyak orang, ini bukan sekadar serangan terhadap infrastruktur, tetapi seolah-olah semesta sedang menyampaikan pesan, bahwa tak ada yang abadi, termasuk kekuasaan yang berdiri di atas derita orang lain. Di berbagai negara, muncul pernyataan-pernyataan yang awalnya terdengar samar, namun kini semakin terang. Beberapa tokoh menyebut bahwa peristiwa ini mencerminkan getaran moral semesta yang tak bisa dibendung. Bahwa apa yang selama ini tertahan, disangkal, atau ditekan, pada akhirnya akan mencari jalan untuk menyuarakan dirinya. Dan terkadang, suara itu muncul bukan lewat kata, tapi lewat guncangan yang menggoyahkan dasar kekuasaan. Israel, yang selama ini tampil percaya diri di panggung dunia, kini berada dalam posisi bertahan. Bukan hanya dari serangan fisik, tetapi dari tekanan opini internasional yang mulai berubah arah. Dukungan yang dulu datang tanpa diminta, kini berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan kritis. Apakah ini hasil dari kebijakan yang tak pernah mau mendengar? Suatu cermin besar kini diletakkan di hadapan mereka, memaksa untuk melihat ke dalam, dan mungkin, untuk pertama kalinya, mengakui bahwa ada luka yang belum pernah diobati. Netizen dari berbagai penjuru dunia menuliskan narasi mereka sendiri. Banyak yang menyandingkan gambar pelabuhan terbakar dengan foto-foto kehancuran di Gaza, Rafah, atau tepi barat. Mereka tak bermaksud membalas atau bersorak, tapi menunjukkan bahwa rasa sakit itu universal, dan bahwa ketidakseimbangan empati hanya akan menciptakan lingkaran luka yang lebih besar. Ketika satu bangsa menangis sementara yang lain berpesta, dunia kehilangan arah. Namun kini, ketika luka itu berbalik, dunia mulai bertanya kembali tentang makna keadilan. Pemerintah Israel terus berupaya memperbaiki citra dan membangun kembali apa yang telah hancur. Namun banyak pihak menyebut bahwa yang harus dibangun bukan hanya pelabuhan, melainkan cara pandang terhadap dunia. Bahwa kekuatan sejati bukan pada tembok yang tinggi atau rudal yang canggih, tetapi pada keberanian untuk mendengar, memahami, dan mengulurkan tangan, bahkan kepada mereka yang selama ini dianggap musuh. Di antara puing-puing logam dan aspal yang hangus, ada suara-suara baru yang mulai tumbuh. Suara rakyat, aktivis, dan kalangan muda yang lelah hidup dalam ketegangan tanpa akhir. Mereka tidak merayakan kehancuran, tapi berharap dari reruntuhan itu akan lahir kesadaran. Kesadaran bahwa selama ini, kekuasaan tanpa empati hanya menunda kebenaran. Dan kini, ketika segala yang dibanggakan runtuh dalam hitungan menit, mungkin saatnya membuka ruang untuk berdamai,
bukan hanya dengan dunia, tapi dengan sejarah itu sendiri. Dunia mencatat hari ketika pelabuhan Haifa terbakar bukan hanya sebagai peristiwa militer atau ekonomi, tapi sebagai titik balik moral. Api itu tidak hanya melahap gudang dan kontainer, tapi juga membakar anggapan lama bahwa kekuatan bisa berjalan tanpa batas. Kini, banyak yang percaya bahwa takdir sedang menulis ulang narasi. Narasi yang lebih adil, lebih seimbang, dan lebih manusiawi. Dan di balik semua itu, langit tetap tenang. Tak berkata apa-apa, tapi mengawasi. Seolah berkata, siapapun yang tak belajar dari suara luka, cepat atau lambat, akan dipaksa untuk mendengarnya dengan cara yang tak terduga. Pelabuhan Haifa hanyalah permulaan, peringatan halus bahwa dunia sedang bergerak ke arah baru, dan siapapun yang menolak mendengarkan akan ditinggalkan oleh sejarah. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita fiktif lainnya yang menggugah hati dan membuka mata.